Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita bertemu kembali dalam pertemuan kita yang pertama untuk pelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi konsep himpunan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita mengenal apa bagian-bagian himpunan, kemudian contoh himpunan, kita perlu tahu dulu konsepnya atau minimal artinya dari himpunan itu sendiri. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, apa itu himpunan? Nah, sebelum masuk tentu kita harus tahu dulu himpunan itu apa sih kira-kira, gitu kan? Mungkin masih ada banyak sekali dari kalian yang masih asing dengan kata himpunan. Nah, di dalam matematika, himpunan itu bisa diartikan sebagai kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan atau diartikan dengan jelas. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi, himpunan itu kalau kita katakan secara sederhana, bisa dikatakan himpunan itu sama dengan kumpulan. Kumpulan berarti kan lebih dari satu ya. Nah, gitu. Kumpulan objek atau benda. Objek atau benda yang dapat didefinisikan atau diartikan dengan jelas. Gitu. Jadi kumpulan objek atau kumpulan benda tadi itu bisa kita artikan ya. Kalimatnya itu bisa kita artikan. Nah, supaya kalian lebih jelas lagi, yuk kita bergeser. Kita langsung lihat contohnya ya, supaya semakin jelas. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, bahwa definisi dari sebuah himpunan itu adalah kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas ya. Nah, di sini kita memiliki beberapa contoh yang termasuk definisi yang tidak jelas gitu ya. Jadi seperti apa contohnya di sini? Ini kata sifat ya ini. Nomor 1, cantik. Nah, cantik ini kalau kita tidak sertai dengan sebuah keterangan ya, atau dari kata cantik ini menurut orang itu berbeda-beda ya. Itu bisa jadi misalkan biasa kita lihat bunga gitu ya, bunga misalkan bunga mawar. Bagi orang yang bukan pecinta bunga mawar, maka dia akan mengatakan bunga itu mungkin tidak bagus seperti itu. Tapi bagi orang yang benar-benar suka dengan bunga mawar itu, yang bisa mengatakan cantik gitu. Jadi nomor 2, pintar. Nah, ini sama seperti bunga tadi. Tidak semua orang bisa menyamakan pendapatnya terhadap objek atau benda yang kita lihat gitu ya, kayak kata pintar ini tadi gitu. Pintar di kita ya, misalkan aja standar kepintaran mungkin di Indonesia dengan negara luar itu berbeda gitu ya. Kalau misalkan di sini misalkan bu guru dianggap pintar di sini, tapi nanti ketika bu guru pergi sana belum tentu bu guru masih dianggap pintar di luaran sana, di negara lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, buas. Nah, ini biasanya dirujuk atau ditunjukkan untuk hewan ya, biasanya lebih kepada hewan, buas. Misalkan apa ya, hewan yang buas itu apa? Misalkan singa atau harimau. Bagi seseorang yang pemberani, maka hewan itu dia tidak menganggap hewan yang buas seperti itu. Bisa jadi mungkin karena dia penyuka hewan yang besar-besar kayak gajah, kayak kelinci. Kelinci nggak besar ya. Gajah, harimau, singa, badak, ya dia tidak akan menganggap hewan itu buas seperti itu. Tinggi, sama ya, tinggi. Kemudian pendek, itu juga sama. Jadi 5 kata ini merupakan contoh daripada definisi yang kurang jelas atau yang tidak jelas. Jadi dari beberapa
kata, ini kita bisa simpulkan bahwa suatu kata atau kalimat yang menggunakan kata sifat tanpa memiliki keterangan yang jelas, maka akan dianggap bukan himpunan. Jadi kalau himpunan tadi itu kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas, ya. Didefinisikan dengan jelas artinya keterangannya itu jelas, ya. Kemudian kalau bukan himpunan atau sebaliknya, ya, yang menggunakan kata sifat tanpa memiliki keterangan yang jelas, itu bukan termasuk himpunan, gitu. Ya, jadi sekarang sudah bisa membedakan apa itu himpunan dan mana yang bukan termasuk himpunan. Oke, jadi untuk mengetahui pemahaman kita, mari kita latihan, ya. Oke, kita lanjutkan, kita latihan supaya kita bisa menentukan mana yang himpunan, mana yang bukan himpunan. Nah, sekarang kita coba untuk membedakan mana yang himpunan dan juga mana yang bukan himpunan, ya. Oke, kita masuk ke dalam cara membedakan himpunan dan juga bukan himpunan. Jadi, yang mana yang himpunan, yang mana yang bukan. Nah, cara membedakannya atau cara melatih agar kita paham tentang bagaimana membedakan himpunan dan juga yang bukan, coba kalian perhatikan beberapa pernyataan yang ada di tabel berikut ini, ya. Oke, jadi sekitar ada 6. Di sebelah sini ada 6 juga. Artinya ada 12 pernyataan. Kita coba yang pertama, ya. Kita perhatikan untuk pernyataan yang pertama di sini. Pernyataannya adalah kumpulan siswa yang lahir pada bulan Juli di SMP Muhammadiyah Merauke. Nah, kalau di modul kalian itu sudah terjawab, ya, kalau ini merupakan himpunan. Nah, sekarang yang perlu kita tahu, loh, kenapa yang pernyataan pertama ini merupakan himpunan. Nah, kita perhatikan bagian ini pernyataannya. Jadi dikatakan kumpulan siswa yang lahir pada bulan Juli di SMP Muhammadiyah Merauke. Nah, ini sudah sangat jelas, ya. Jadi yang perlu kita cari adalah siswa yang lahir pada bulan Juli saja, ya. Artinya bulan Agustus, bulan April, bulan Januari, Februari itu kita tidak perhatikan, gitu. Ini sudah jelas, siswa yang lahir pada bulan Juli di SMP Muhammadiyah Merauke. Tambah dikasih keterangan tempatnya lebih spesifik, yaitu siswa yang lahir di bulan Juli dan dia sekolah di SMP Muhammadiyah Merauke. Makanya di situ pernyataan nomor 1 ini merupakan himpunan, ya. Oke, kita tuliskan di sini. Di pernyataan nomor 1 ini merupakan himpunan. Oke, merupakan himpunan. Nah, kita beralih ke sebelahnya. Di sini, ya. Oke, kita lihat. Pernyataan yang kedua. Ya. Yang di sebelah kanan. Kita lihat kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, di sini poin pentingnya di sini. Kota-kota besar di Indonesia. Nah, kalau di buku kalian jawabannya apa? Ya, bukan himpunan. Nah, kenapa dia merupakan bukan himpunan? Padahal di sini kan kita lihat kota-kota besar di Indonesia, gitu. Nah, ternyata kenapa dia ini bisa sampai dikatakan bukan himpunan? Karena alasannya ini kota-kota besar. Jadi bisa jadi misalkan antara si A dan si B, contohkan si A dan si B, ya. Ketika disuruh menyebutkan kota-kota besar di Indonesia, nah kalau pemikiran kita kan kebanyakan orang itu misalkan Jakarta, ya, itu merupakan kota yang besar di Indonesia. Tapi bagi si A, misalkan si A ini tinggal di Jakarta, gitu, dia akan mengisikan Jakarta sebagai kota
menurut dia kota yang paling besar itu Jakarta. Tetapi orang yang belum pernah, misalkan si A tadi ya si B atau si A, si B tadi belum pernah ke Jakarta dan dia tuh tinggalnya misalkan di Merauke. Nah gitu, dia akan mengatakan kota yang besar menurut dia adalah Merauke. Jadi di sini ya, jawaban dari pernyataan kumpulan kota-kota besar di Indonesia ini memiliki jawaban yang beragam gitu. Jadi tidak satu, kita tidak bisa fokus gitu. Masing-masing orang bisa menjawab dengan berbeda gitu. Menjawab dengan berbeda artinya dia ini pernyataannya belum bisa kita artikan dengan jelas gitu. Beda dengan yang tadi, yang nomor 1 ini ya. Jadi benar-benar kita sudah bisa tahu siswa yang lahir di bulan Juli dan yang ada di SMP Muhammadiyah Merauke. Otomatis setiap orang pasti nanti bisa menyebutkan himpunannya dengan jawaban yang sama karena keterangannya jelas gitu. Berarti yang pernyataan 11 ini merupakan bukan himpunan. Iya, jadi di sini bukan himpunan. Oke, kita tuliskan ya di sini bukan himpunan. Oke, bukan himpunan. Oke, kita lanjutkan untuk yang kedua. Pernyataan yang kedua. Oke. Jadi yang kedua ini kita baca dulu ya pernyataannya. Kumpulan siswa laki-laki di SMP Muhammadiyah Merauke. Nah, di sini jawabannya juga himpunan ya. Ini sudah jelas. Kita bisa lihat dari pernyataannya. Di sini poin pentingnya, siswa laki-laki di SMP Muhammadiyah Merauke. Siswa laki-laki di SMP Muhammadiyah Merauke. Nah, itu sudah jelas ya. Berarti kita hanya cukup memperhatikan siswa laki-laki yang ada di SMP Muhammadiyah Merauke gitu. Perhatikan yang namanya Rina, namanya Siti, jelas dia nggak masuk dong ya. Kumpulan siswa laki-laki itu kan siswa perempuan. Jenis kelamin itu hanya 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi ini sudah sangat jelas. Kalau siswa laki-laki, berarti yang perlu kita perhatikan adalah siswa laki-laki. Kemudian di sini keterangannya juga ada, yaitu di SMP Muhammadiyah Merauke. Jadi ini sudah sangat jelas ya. Gitu. Jadi pernyataan yang ini sudah sangat jelas. Ini sudah sangat jelas. Siswa laki-laki di SMP Muhammadiyah Merauke. Jadi bisa dikatakan pernyataan yang nomor 2 ini adalah himpunan juga ya. Oke, yang ini kita pakai tanda aja ya. Kita tulis lagi. Kalau himpunan buku huruf pakai tanda centang, nanti yang bukan buku pakai tanda silang aja ya. Oke, jadi di sini merupakan himpunan. Kemudian yang sebelahnya, kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah, jadi kumpulan orang kaya di Indonesia, berarti pernyataan ini kalau di modul kalian sudah ada jawabannya, yaitu bukan himpunan. Gitu. Nah, alasannya apa? Ini sama dengan yang pernyataan yang di sini, kumpulan kota-kota besar. Kumpulan orang kaya ini juga masing-masing orang punya perspektif atau punya apa tadi buku ngomong apa? Perspektif. Susah banget ya. Jadi itu punya pemikiran yang berbeda gitu. Jadi punya pemikiran yang berbeda. Jadi bisa jadi ini sama. Ini kalau golongan artis ini kan contohnya tuh orang kaya tuh siapa? Raffi Ahmad ya. Nah, itu setahu dia tuh kaya raya sekali. Nah, bagi orang yang tidak tahu Raffi Ahmad, maka dia tidak akan mengatakan bahwa Raffi Ahmad itu kaya. Gitu. Bisa jadi menurut dia bapaknya orang kaya. Misalkan dia tinggal di mana, mungkin di daerah pedesaan, dia bilang, "Wow, bapak saya yang paling kaya." Gitu. Pemikiran orang itu berbeda-beda. Makanya kenapa kumpulan orang kaya ini disebut bukan himpunan gitu. Jadi kita pakai tanda silang aja ya. Oke.
Kemudian yang ketiga yaitu kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Nah, ini sudah jelas. Kira-kira kalau kalian suruh menyebutkan buah-buahan apa saja yang dimulai dari huruf M, bisa atau tidak? Bisa kan? Nah, saya tahu mangga, manggis, mengkudu buah ya? Ya, mengkudu juga buah. Mungkin melon ya. Ini sudah bisa didefinisikan dengan jelas gitu. Jadi oke. Jadi kita bisa menyebutkan. Jadi ini merupakan himpunan. Kemudian yang ke nomor 3 sebelah kanan. Ada pernyataan di sini, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Nah, ini juga banyak ya, pandai ini kata sifat gitu. Sama kayak kaya, sama kayak besar itu tadi ya. Kata sifat. Jadi pandai, jadi itu kita harus pintar-pintar memikirkan ya. Jadi kayak gini, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Nah, ini orang yang pandai ini kan banyak ya, banyak. Bisa jadi dia pandai dalam mungkin menggambar, misalkan pandai dalam menulis, pandai dalam membuat cerita, terus pandai dalam misalkan IT. Jadi kenapa di sini kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu dikatakan bukan himpunan? Oke. Di sini dia bukan himpunan. Yang keempat. Oke, kita lanjutkan yang keempat. Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Nah, ini udah jelas ya. Itu ada Semarang, terus apa? Surabaya. Oke. Itu kita udah jelas itu ada kotanya ya. Jadi kumpulan kota di Indonesia yang memang diawali dengan huruf S. Oke. Jadi kita bisa menyebutkan gitu. Oke. Jadi ini merupakan himpunan. Kemudian kumpulan hewan. Kok bisa kumpulan hewan? Di sini kumpulan gunung ya. Tuh. Oke ya. Kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Ini sama. Jadi kita sudah tahu bahwa tadi yang bukan himpunan itu merupakan kumpulan kata sifat yang tidak disertai keterangan yang jelas gitu. Jadi kumpulan gunung yang tinggi ini sudah sama ya, sama. Ini sama dengan kota besar tadi. Intinya ini merupakan kata sifat dan dia tidak didefinisikan dengan jelas. Kalau contohnya, misalkan ini dia bisa jadi himpunan ketika keterangannya misalkan kumpulan gunung yang tingginya 160 km, misalkan gitu. Nah, itu baru kita bisa menyebutkan secara pasti jawabannya. Oh, gunung ini loh yang tingginya segini. Gunung ini yang tingginya sekian. Nah, itu baru bisa dikatakan himpunan. Di sini keterangannya belum jelas ya, hanya gunung yang tinggi di Indonesia. Itu bisa pemikirannya bisa berbeda-beda. Maka di sini tidak dikatakan himpunan atau bukan himpunan. Kemudian kita lanjut nomor 5. Pernyataan nomor 5. Kumpulan binatang yang berkaki 2. Nah, ini sudah jelas, ada ayam, burung ya. Itu hewan yang berkaki 2. Makanya di sini merupakan himpunan. Kemudian kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Wah, ini lebih beragam ya. Ya, ini jawabannya pasti beragam sekali. Ini kalau ditanya, apa pelajaran yang kamu suka? Oh, saya sukanya IPS. Saya sukanya IPA gitu. Saya suka matematika, bahasa Indonesia. Jawabannya macam-macam. Jadi, dia termasuk bukan himpunan. Oke. Kemudian yang keenam. Oke. Kumpulan negara di Asia Tenggara. Oke, ini banyak ya. Ada Myanmar, Indonesia termasuk Asia Tenggara. Jadi kita tahu Asia Tenggara itu dibagi jadi 2, yaitu yang tinggal di maritim, daerah maritim, dan juga daerah bagian daratnya. Ya, gitu. Jadi ini sudah ada pengelompokannya. Nanti kalian bisa cari kumpulan negara yang ada di Asia Tenggara, termasuk kita Indonesia dan salah satunya Myanmar juga ya. Jadi ada
Jadi pernyataan nomor 6 ini bisa dikatakan dia sebagai himpunan. Kelewatannya semangat sekali. Oke. Iya. Oke, kita pindah ke nomor 6 sebelah kanan, kumpulan makanan yang lezat. Lagi-lagi ini kata sifat. Ya, kata sifat ya. Ini selera ya. Lezat. Lezat ini ya, orang yang suka mie goreng itu dibilang, "Weh, makanan yang paling lezat." Gitu. Ya kan? Biar itu mie goreng sama sambal sama nasi itu sudah lezat sekali. Tapi bagi orang lain bisa mengatakan pizza yang paling lezat gitu. Oke, jadi di sini bukan himpunan. Nah, ya, dari semua ini bisa dipahami ya. Sudah bisa menentukan mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Oke, untuk lebih lanjut, kalau yang ini kan bisa kalian perhatikan di modul sudah ada, sudah Bu Guru beri contoh. Nah, tadi Bu Guru menjelaskan alasannya. Nah, sekarang kita latihan, kita menentukan apakah suatu pernyataan itu termasuk himpunan atau bukan. Oke, kita coba ya. Ya, kita coba latihan. Di sini ada 4 pernyataan. Kita coba menjawab bersama-sama. Nah, nanti sama ya. Jadi, kalau yang himpunan nanti Bu Guru tandai dengan tanda centang. Kemudian nanti yang bukan Bu Guru pakai tanda silang ya. Jadi, tolong kalian perhatikan baik-baik. Ya, kita mulai dari pernyataan nomor 1. Pernyataan nomor 1 di sini kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas. Ini kita lihat poinnya ada di sini. Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas kan cuma ada berapa warna? Ada 3. Merah, kuning, hijau. Ada yang lihat warna ungu di lampu lalu lintas? Gak ada ya. Berarti ada 3 saja. Artinya kita sudah bisa menjawab bahwa kumpulan warna lampu lalu lintas itu cuma ada 3. Merah, kuning, dan hijau. Ini berarti pernyataan ini sudah sangat jelas. Kita nggak bingung lagi jawabnya. Oke, jadi berarti bisa kita katakan nomor 1 ini adalah himpunan. Oke, kita lanjutkan ke pernyataan nomor 2. Kumpulan siswa yang tinggi. Wah, ini ya, ini pakai kata, kita lihat di sini, siswa yang tinggi. Tinggi ini tadi kata apa? Kata sifat. Kemudian udah nggak ada keterangannya lagi nih. Ini kita nggak tahu siswa tinggi yang di mana. Kita nggak tahu tingginya berapa, ya. Jadi kita nggak bisa menyebutkan. Bisa jadi kalau kita anggap saja orang itu tinggi, gitu. Orang itu juga tinggi, jadi banyak persepsi. Jadi bisa dikatakan nomor 2 ini bagaimana? Nomor 2 ini belum jelas pernyataannya, bukan merupakan himpunan. Oke, kita lanjutkan nomor ketiga. Nomor ketiga pernyataannya, kumpulan siswa di SMP Muhammadiyah yang tinggi badannya lebih dari 160 cm gitu ya, lebih dari 160, berarti bisa jadi yang tingginya minimal 160 ya. Oke, yang tinggi badannya 160, berarti ini kita bisa definisikan ya. Berarti kalau lebih dari, berarti yang tingginya mulai dari 161, 162 itu masuk gitu. Nah, ini siswa siapa yang mau kita lihat? Ya, siswa yang ada di SMP Muhammadiyah Merauke. Jadi di sini pernyataan ini termasuk pernyataan yang jelas. Jadi dia merupakan himpunan gitu. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan nomor keempat. Nomor keempat, kumpulan hewan yang lucu. Hewan yang lucu. Mungkin menurut Bu Guru ini hewan yang lucu apa kira-kira?
kucing ya. Oke, menurut Bu Guru kucing. Karena mungkin Bu Guru suka ya, suka dengan hewan ini, suka dengan kucing. Tapi bagi orang yang suka, yang nggak suka atau geli atau takut sekali lihat kucing aja udah lari, ya itu akan mengatakan hewan itu nggak lucu, hewan itu menakutkan gitu ya. Jadi belum tentu nih si kucing masuk ke dalam list jawabannya gitu. Bisa jadi dia malah sukanya ular misalkan. Nah, Bu Guru takut tuh. Dia bilang kumpulan hewan yang lucu itu ular. Nah, gitu. Jadi pernyataan yang nomor 4 ini juga termasuk pernyataan yang kurang jelas ya, atau yang tidak jelas. Jadi kalau dalam matematika dia bukan merupakan himpunan. Oke. Bisa ya? Oke, mudah-mudahan kalian sudah bisa menentukan mana himpunan, mana yang bukan. Jadi intinya lihat, kalau kita mau menentukan himpunan itu, yang pertama lihat kalimatnya, dia ada kata sifat enggak, kemudian kata sifat itu ada keterangan di belakangnya. Kalau tidak ada, hanya berhenti misalkan kumpulan seperti nomor 2 tadi, hanya kumpulan siswa yang tinggi, kumpulan hewan yang lucu tanpa ada keterangan yang jelas, maka dia bukan merupakan himpunan. Tapi ketika kita ketemu, ini kan juga kata sifat nih, tapi dia di sini keterangannya jelas, dia siswa SMP Muhammadiyah, dia tinggi badannya lebih dari 160 cm, itu kita bisa menyebutkan. Maka di sini selain dia pakai kata sifat, tapi juga dia pakai keterangan yang jelas, maka dia juga bisa dikatakan himpunan gitu ya. Jadi yang bukan itu ketika dia menggunakan kata sifat, terus kemudian lagi tidak ada keterangan yang mendukung, atau tidak, keterangannya itu tidak jelas gitu ya. Ya, begitu cara membedakan mana himpunan dan juga mana yang bukan himpunan.